Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus itu mampukan kami untuk boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah anggap sebagai kebahagiaan bila jatuh ke dalam pencobaan. Sesungguhnya pada kebiasaan orang yang sedang mengalami pencobaan atau sedang mengalami berbagai permasalahan hidup yang berat maupun ringan, maka akan merasakan terganggunya adanya kebahagiaan pada dirinya. Ada banyak orang di antara mereka yang bisa saja akan mengomel sana, mengomel sini, mengapa pencobaan datang menimpa dirinya. Bahkan ada saja yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil membiarkan dirinya terkena pencobaan tanpa ditolongnya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini justru mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mampu untuk merasa tetap berbahagia meskipun saat itu kita mengalami datangnya pencobaan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau menganggap bahwa seluruh pencobaan pergumulan hidup yang menerpa diri kita umat manusia ini adalah ibarat atau simbol suatu ujian yang setelah kita boleh menyelesaikan pendidikan dalam bentuk apapun juga, sebagaimana disebutkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita ini, bahwa ujian terhadap iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menguatkan kita dan akan mendatangkan pula adanya buah yang matang. Begitu kita lulus ujian, maka kita berhak untuk mendapatkan kenaikan kelas atau tingkat atau kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, pada saat datang pencobaan itu, maka hendaknya kita mau hidup untuk memfokuskan diri kita, memfokuskan pandangan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang telah sedang dan menyatakan diri di dalam Yesus Kristus maupun Roh Kudus yang hadir di hati kita ini. Dialah yang memang menjadi pencipta, pemelihara, pelindung, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita ini. Dan jangan pernah kita fokus kepada pencobaan yang sedang melanda hidup kita, yang sedang kita hadapi itu. Oleh karena bila kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melihat adanya solusi maupun jalan keluar yang Tuhan sedang siapkan untuk kita, sehingga kita dapat mengatasi pencobaan-pencobaan itu dengan penuh keberhasilan. Dengan kata lain, bahwa setelah kita lulus dari adanya maupun datangnya pencobaan tersebut, maka kita akan beroleh kesempatan
di dalam boleh menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih membahagiakan lagi. Dari pengalaman kita masing-masing sebagai umat milik Tuhan ini, saat mampu menghadapi pencobaan-pencobaan berat maupun ringan atau masalah kehidupan bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat maha baik bagi kita, yang sudah menolong kita untuk boleh keluar dari semua pergumulan hidup, karena pencobaan yang datangnya baik dari hati kita ini sendiri maupun yang datangnya menimpahi pada diri kita yang sering dicobai dari hati kita ini sendiri, sehingga menjadi hal yang sifatnya sungguh sangat mengganggu kita itu. Dengan segala penuh kemenangan kita dapat ditolong oleh Roh Kudus, lalu kita bisa merasakan tentang bagaimana hidup yang berbahagia itu setelah dilepaskan dari kuasa pencobaan, kuasa jahat, kuasa yang memang mau memisahkan diri kita dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Nah, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh ingin mengingatkan kita semua agar kita sebagai umatnya ini kiranya mampu untuk selalu memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, yang Dia pasti akan senantiasa mau menguatkan iman percaya kita ini untuk tetap percaya beriman kepadanya saja, dan hidup kita dapat berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang harus kita berlakukan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, biarlah kita dapat jalani kehidupan ini hanya bersama dengan Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk merangkul kita dengan memberikan pertolongan, dikeluarkan dari segala bentuk pencobaan itu. Ingatlah akan janji yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Injil Matius 11 ayat 28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan, yang telah kami dengar, yang telah kami hayati. Bagaimana kami harus mengerti bahwa sesungguhnya kami harus menganggap sebagai kebahagiaan bila kami jatuh ke dalam pencobaan, karena kami yakin bahwa hidup ini tidak pernah kami hidupi oleh diri kami sendiri. Kami dihidupi oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Maka ketika datang juga pencobaan, baik yang berasal dari hati kami maupun yang ditumpangi oleh pencobaan iblis setan-setan itu, maka kami sanggup untuk boleh mendapatkan jalan keluar maupun solusi terbaik menurut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.